Sebelumnya, perkenalkan saya Cahya Firda Vanessa Putri dengan NPM 10 akan menjelaskan definisi dari cacing trematoda. Apa sih cacing trematoda itu? Sebelumnya, cacing trematoda ini termasuk ke dalam filum Platyhelminthes, di mana terdiri dari dua suku kata yaitu platy artinya pipi dan helminthes artinya cacing. Jadi, cacing trematoda ini merupakan cacing isap yang biasanya disebut juga dengan flucus. Nah, cacing trematoda ini memiliki tubuh berbentuk lonjong hingga panjang yang dilapisi oleh kutikula yang dapat dilihat di gambar di samping, di mana tubuhnya itu berbentuk lonjong hingga memanjang. Cacing trematoda ini kalau dewasa dapat berukuran 0,2 mm sampai dengan 6 cm. Memiliki satu atau dua alat pengisap untuk menempel pada tubuh inang. Cacing trematoda ini termasuk ke dalam kelompok hermafrodit atau banci. Kenapa sih disebut hermafrodit atau banci? Karena di dalam tubuhnya ini memiliki dua alat kelamin yaitu ovarium dan anterior testis. Cacing ini memakan serpihan sel, lendir, dan darah dari inangnya. Jadi, cacing trematoda ini merupakan cacing isap yang memiliki struktur tubuh yang unik karena dilapisi oleh kutikula yang fungsinya untuk melindungi diri dari asam dan basa pada saluran pencernaan di dalam perut manusia. Baiklah, perkenalkan nama saya Reina Haulia Azahra dengan NPM F1G024048. Di sini saya akan menjelaskan tentang penularan cacing trematoda. Trematoda atau cacing pipi parasit dapat ditularkan ke manusia melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, konsumsi makanan terkontaminasi. Trematoda dapat ditularkan melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi, seperti ikan-ikan yang mentah, krustea, atau sayuran. Infeksi ini dapat menyebabkan penyakit hati dan paru-paru yang parah. Kedua, kontak dengan air yang terkontaminasi. Beberapa jenis trematoda seperti schistosomiasis dapat ditularkan melalui kontak kulit dengan air yang terkontaminasi parasit. Dan yang terakhir, konsumsi air yang terkontaminasi. Trematoda fasciola sp dapat ditularkan melalui konsumsi air yang terkontaminasi. Perkenalkan, saya Denia Fikratama dengan NPM F1G024060 akan menjelaskan mekanisme kerja trematoda. Yang pertama, trematoda dewasa menghasilkan telur yang dikeluarkan bersama feses. Selanjutnya, telur menetas di air menjadi larva Bersilia yang disebut Miracidium. Miracidium menginfeksi siput air tawar atau hospes perantara pertama dan berkembang menjadi bentuk larva lainnya. Larva yang keluar dari siput disebut Cercaria. Nah, Cercaria mencari hospes definitif seperti manusia atau hewan. Cercaria menembus kulit atau tertelan hospes definitif. Di dalam tubuh hospes definitif, Cercaria berkembang menjadi cacing dewasa dan hidup di organ-organ seperti hati, paru-paru, atau usus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala trematoda. Gejala trematoda yang pertama yaitu trematoda hati. Gejala trematoda hati berupa demam, mual, hati bengkak, ruam kulit, dan sakit perut yang parah. Infeksi kronis dapat juga menyebabkan sirosis hati. Selanjutnya yaitu trematoda usus. Trematoda usus yaitu berupa sakit kepala, diare, suhu yang tinggi, dan sakit perut. Infeksi ini juga menyebabkan malnutrisi karena hilangnya nafsu makan. Nah, selanjutnya yaitu tentang gejala yang ketiga yaitu schistosomiasis yang terjadi pada ruam dan gatal di kulit. Nah, selanjutnya yang keempat ada vasculitis buski yang terjadi pada perut yaitu seperti diare, yaitu menjadi perut, diare, dan edema. Terus gejala yang terakhir yaitu trematoda paru. Gejala awal trematoda paru yaitu berupa demam, sakit perut, batuk, diare, dan gatal-gatal. Trematoda merupakan cacing pipi yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Infeksi trematoda dapat ditularkan melalui makanan akuatik yang terkontaminasi dan kurang matang. Perkenalkan, nama saya Suci Irawan dengan NPM F1G024002. Jadi, saya akan membahas tentang diagnosis teknik parasitologi. Jadi, diagnosis teknik parasitologi merupakan teknik yang digunakan untuk mendeteksi parasit dalam tubuh dan mendiagnosis infeksi parasit dengan mengidentifikasi telur trematoda dalam sampel klinis seperti feses, urin, dan dahak. Namun, metode ini dapat rumit karena telur trematoda dari berbagai spesies memiliki morfologi yang mirip. Jadi, untuk hasil menentukan diagnosis diperlukan keakuratan dalam pengambilan, persiapan, dan pemeriksaan sampel.
Dengan adanya diagnosis parasitologi ini dapat dilakukan untuk pengobatan yang efektif dan pencegahan komplikasi yang lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Nabila Palepi dengan nomor bapak mahasiswa yaitu F1Y024014. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagnosis yang kedua, yaitu tes serolosis. Tes ini dapat mendeteksi antibodi atau antigen spesifik dalam serum. Tes serologis yang umum digunakan adalah hemaglutinasi tidak langsung, imunofluoresensi tidak langsung, dan ELISA. Tes ini berguna dalam situasi tertentu seperti pada kasus skistosomiasis kronis dan ektopik, vaskulitis akut, dan paragonimiasis cerebral dan abdomen. Terakhir, teknik sedimentasi tinja. Teknik ini digunakan untuk menyelamatkan telur trematoda yang tidak mengapung dalam teknik pengapungan standar. Penelitian ini dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode sedimentasi dan apung. Dilakukan untuk mengidentifikasi jenis endoparasit pada sampel fases dan merupakan uji kuantitatif. Metode MC Master yang digunakan untuk mengetahui jumlah telur cacing pada sampel fases sapi dan merupakan uji kuantitatif. Jadi selanjutnya ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh cacing trematoda, yaitu yang pertama ada sistomiasis. Sistomiasis ini adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh cacing darah atau trematoda. Pada sistomiasis ini berasal dari genus Schistosoma. Schistosoma ini berbeda dari jenis trematoda yang lainnya karena mereka hidup di dalam sistem pembuluh darah dan memiliki kelamin jantan dan betina yang terpisah. Adapun penyakit yang kedua yaitu fasciolosis, merupakan penyakit parasit yang disebabkan oleh cacing Fasciola sp. Cacing ini termasuk dalam kelas trematoda, filum Playhelminthes dan genus Fasciola. Penyakit ini tergolong penyakit zoonosis dan sering menyerang pada hewan ruminansia dan beberapa satwa langka melalui berbagai kontaminasi dan telah tersebar di seluruh dunia. Fasciolosis biasanya terjadi pada daerah pedesaan dengan sistem perkandangan yang masih tradisional. Contoh penyakit lainnya ada trematodiasis usus. Penyakit ini menyebabkan kerusakan pada dinding usus sehingga menimbulkan tuka. Gejala yang meliputi adalah seperti sakit kepala, diare, suhu tinggi, dan nyeri pada perut. Lalu yang keempat ada trematodiasis hati. Penyakit yang menginfeksi hati, kantung empedu, dan saluran empedu. Gejala yang timbul itu meliputi seperti sakit perut, kehilangan nafsu makan, diare, dan sembelit. Dan yang terakhir ada penyakit paru-paru atau trematodiasis paru-paru, penyakit yang disebabkan oleh spesies Trematoda paragonimus atau cacing pipih paru-paru. Trematoda adalah cacing parasit yang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Untuk mencegah infeksi, berikut beberapa tips. Hindari kontak dengan air tawar yang terkontaminasi, jangan berenang, mandi atau mencuci pakaian di perairan yang diduga mengandung larva trematoda, terutama di daerah endemis. Masak makanan hingga matang sempurna, terutama makanan laut yang berasal dari air tawar. Jaga kebersihan makanan dan minuman, cuci tangan sebelum makan, cuci buah dan sayuran dengan bersih dan minum air yang sudah dimasak atau air kemasan. Gunakan alas kaki saat berjalan di area yang berlumpur. Ini membantu melindungi kaki dari penetrasi larva trematoda. Kenakan pakaian menutupi kulit saat berada di area berisiko. Ini mengurangi luar permukaan kulit terpapar larva. Trematoda adalah cacing parasit yang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Untuk mencegah infeksi, berikut beberapa tipsnya. 1. Hindari kotak dengan air tawar yang terkontaminasi. Jangan berenang, mandi, atau mencuci pakaian di perairan yang diduga mengandung larva trematoda, terutama di daerah endemis. Masak makanan hingga matang sempurna, terutama makanan laut yang berasal dari air tawar. Jaga kebersihan makanan dan minuman. Cuci tangan sebelum makan, cuci buah dan sayuran dengan bersih, dan minum air yang sudah dimasak atau air kemasan. Gunakan alas kaki saat berjalan di area yang berlumpur. Ini membantu melindungi kaki kita dari penetrasi larva trematoda. Kenakan pakaian yang menutupi kulit saat berada di daerah beresiko.
Ini juga mengurangi luas permukaan kulit yang terpapar dari larva tersebut. Perkenalkan, nama saya Charles Olivia Zahra dengan NPM F1G024030. Saya ingin menjelaskan mengenai pencegahan dari cacing trematoda. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Adelia mengenai pencegahan cacing trematoda, hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan mandi, cuci dengan perilaku masyarakat dalam pencegahan penularan skitosomiasis. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosmini, bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan kejadian skitosomiasis. Karena penularan skitosomiasis erat kaitannya dengan kebiasaan manusia yang tidak terpisah dengan air. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan harus menggunakan sumber air yang bersih, yang bebas dari parasit atau cacing skitosoma. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kelompok 2B trematoda adalah dapat disimpulkan bahwa trematoda yang ditularkan melalui makanan bersifat zoonosis dan menjadi infeksius hanya karena menyelesaikan siklus hidup kompleks yang melibatkan tahapan pada inang perantara non-manusia. Pada semua spesies, inang perantara pertama kali adalah siput air tawar. Pencegahan dari infeksi cacing ini dapat dilakukan dengan tidak memakan sayur mentah. Selain itu dapat dilakukan upaya pemberantasan penyakit fascioliasis pada hewan ternak dengan tetap memperhatikan kebersihan kandang dan sebaiknya kandang tidak dekat kolam atau selokan. Sekian presentasi dari kelompok kami.